wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Anak-anak ustazah, siapa yang suka bermain di tempat wisata? Tempat wisata itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada pantai, ada kebun binatang, ada sungai, dan ada gunung. Setelah belajar ini, ustazah berharap anak-anak ustazah yang pertama dapat mengetahui aturan di tempat wisata. Yang kedua, anak-anak ustazah dapat mengetahui apa saja manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Yang ketiga, ustazah berharap anak-anak ustazah mengetahui apa saja akibat yang ditimbulkan tidak mentaati aturan. Untuk kegiatan pertama, silakan anak-anak ustazah buka buku tema 2B halaman 133. Kita mulai dengan kegiatan Ayo Membaca. Bacalah teks berikut. Saat bermain di pantai, ibu mengingatkan Rio untuk berhati-hati. Ibu melarang Rio bermain air laut sendirian. Ibu juga mengingatkan Rio untuk membuang sampah setelah bermain. Aturan memang harus ditaati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari teks yang anak-anak ustazah bacakan tadi, apa-apa saja aturan yang ada di tempat wisata? Ya, yang pertama, ibu mengingatkan Rio untuk berhati-hati. Di tempat wisata kita harus berhati-hati. Yang kedua, ibu melarang Rio bermain air laut sendirian. Aturan yang kedua, jika kita ingin bermain laut, kita tidak boleh sendiri, harus didampingi oleh orang tua atau kakak. Yang ketiga, ibu juga mengingatkan Rio untuk membuang sampah setelah bermain. Adapun aturan di tempat wisata yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jika anak-anak ustazah ingin membuang sampah, maka buanglah di tempatnya atau di tong sampah. Aturan yang kedua, berhati-hati saat bermain atau menggunakan pengaman yang seharusnya. Yang ketiga, jika di tempat wisata, anak-anak ustazah harus didampingi oleh orang tua. Aturan yang keempat, anak-anak ustazah harus menjaga ketertiban di tempat umum. Jika anak-anak ustazah mentaati aturan yang ada di tempat wisata, maka anak-anak ustazah nanti akan merasakan manfaatnya. Adapun manfaatnya yang pertama, lingkungan wisata akan tetap terjaga. Manfaat yang kedua, pengunjung akan merasa nyaman. Jika kita membuang sampah di tempatnya, maka tempat wisata akan terasa nyaman dan bersih. Pengunjung akan merasa nyaman. Yang ketiga, menjaga keselamatan diri. Jika anak-anak ustazah mengikuti aturan yang ada di tempat wisata, insya Allah anak-anak ustazah akan selamat dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, akibat tidak mematuhi aturan. Akibat yang pertama, lingkungan akan menjadi kotor. Jika anak-anak ustazah membuang sampah sembarangan, maka tempat wisata akan menjadi kotor. Akibat yang kedua, tempat wisata akan rusak. Jika anak-anak ustazah tidak menjaga tempat wisata dengan baik, maka tempat wisata itu akan cepat rusak. Akibat yang ketiga, berbahaya atau melukai diri sendiri. Contohnya,
Anak-anak ustazah bermain di pantai harus menggunakan pelampung. Antum tidak mematuhi aturan tersebut, maka itu akan bisa melukai diri antum. Antum akan bisa tenggelam. Itulah tadi materi kita tentang aturan di tempat wisata. Sekarang dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mematuhi aturan harus dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah, di sekolah, maupun di tempat wisata. Jika tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman dan juga berbahaya untuk diri kita. Untuk tugasnya, silakan antum buka buku tema 2B halaman 133, jawab bagian B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud tempat umum? Yang kedua, tulislah 3 contoh aturan bermain di pantai. Yang ketiga, apa manfaat menaati aturan di pantai? Yang keempat, bagaimana cara menjaga kebersihan di pantai? Yang kelima, mengapa anak-anak dilarang berenang di pantai tanpa orang tua? Silakan antum kerjakan di buku cetaknya. Itulah tadi materi kita tentang aturan di tempat wisata. Sekarang marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.